luar sana kan kadang ada suatu label bahwa skincare itu ya for men gitu ya. Memang untuk perempuan dan laki-laki itu kenapa skincare itu penting ya dok ya? Bener-bener aduh udah geleng-geleng kepala nih, dan apalagi mintanya cepat hilang jawabannya. Cantik adalah saat apa yang dimiliki orang lain tidak membuatmu iri, karena yang dibutuhkan hanyalah menjadi diri sendiri. Mulai sekarang, kita sepakati kalau semua bisa cantik. Dan selamat datang di podcast Bisa Cantik. Selamat datang dokter, selamat datang di podcast Bisa Cantik. Tak kenal maka tak sayang, kita perkenalan dulu kali ya, karena ini dokternya berbeda dari episode sebelumnya. Kalau di episode 1 dan 2 ada dokter Ayu, dan sekarang ada dokter yang bikin aku insecure. Kenapa? Karena mukanya lebih glowing dari aku. Boleh dokter silakan perkenalkan diri. Oke, halo Daniel Lovers, apa kabar? Perkenalkan, saya Dr. Billy, saya dokter estetik di klinik DNA Skincare cabang Madiun ya. Orang-orang Madiun kayaknya udah pada kenal nih Mbak Aceng kalau sama aku ya kayaknya. Oke. Karena dokter Billy ini salah satu dokter yang hits. Kalau misalnya warga Madiun tahu ya, karena di Madiun ini kalau misalnya di DM pun dok, di DM Instagram, dokter Billy praktek gak? Pengen sama dokter Billy. Itu dokter Billy mukanya kayak gitu bagus pakai apa sih? Katanya tuh gitu. Tapi sebelum ke situ dok, aku ada satu pertanyaan yang memang ini menjadi stigma yang sudah terbentuk di masyarakat. Oke. Kan kalau misalnya orang Indonesia kalau cantik itu standarnya harus putih, Betul. langsing, Betul. terus bodinya harus body goals, iya kan? Tapi tidak semuanya, menurut aku ya, tidak semuanya itu bisa dikategorikan cantik sesuai standar Indonesia. Karena tiap orang, menurut aku cantik itu relatif. Kalau misalnya menurut dokter, semua bisa cantik itu nyata nggak sih? Jawaban simpelnya nyata, pasti ya. Dan yang perlu di-highlight adalah laki-laki pun juga itu perlu ya untuk ngerawat wajah ya Mbak Ajeng ya. Jadi karena memang memang benar bahwa stigma di masyarakat Indonesia itu laki-laki itu identik dengan ya kamu nggak boleh skincarean kan gitu ya. Dan skincarean itu adalah punyanya cewek kan begitu. Sebenarnya menurutku ini beauty standar ya, beauty standar yang sebenarnya toksik seperti itu. Dan bahwa kita harus luruskan ya. Betul, dan kita harus luruskan bahwa ini 2025 cuy. Jadi cowok pun juga tetap harus merawat dirinya gitu loh Mbak Aja. Itu sih kalau dari aku. Yes, aku setuju banget karena ketika kita merawat diri sendiri itu salah satu tanda kita mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan menurut aku ya. Karena kalau misalnya kita tidak merawat ya gimana nanti kelihatannya kusam, malah semakin banyak permasalahan yang timbul. Karena kalau misalnya teman-teman tahu ya, orang bisa menilai seseorang lain atau lawan bicaranya itu by appearance, atau kalau sekarang zaman anak muda sekarang, Gen Z sekarang, first impression. Betul. First impression dilihatnya dari penampilan, setuju nggak sih dok? Setuju banget. Kita kan nggak punya X-ray ya di mata kita ya. Jadi yang dilihat pertama itu ya nggak bisa muluk-muluk bahwa ya memang ya penampilan dulu yang dilihat kan begitu ya. Mau kamu hatinya baik kayak enggak, kayak tetap penampilan yang nomor satu akan dilihat dulu kan seperti itu. Dan tolong digarisbawahi bahwa mau itu laki-laki mau itu perempuan, kulit kita ini kan hidup ya Mbak Ajeng, sehingga ya tetap butuh dirawat seperti itu. Mau itu laki-laki perempuan, kulit kita akan selalu mengalami turnover atau pergantian kulit, sehingga tetap kamu harus nutrisi gitu loh. Tetap kamu harus kasih rejuve, kasih suatu zat-zat aktif minimal ya untuk meremajakan kulitmu itu tadi Mbak Ajeng. Sehingga skincare itu secara simple ya genderless. Yes. Dan itu adalah hak setiap orang untuk ngerawat wajah kita. Jadi ya udah nggak perlu mikirin nyinyiran netizen ya. Karena memang itu hak kita. Karena kebanyakan aduh gimana ya kalau misalkan diomongin pandangan orang, jadi masih memikirkan pandangan orang. Nah ini yang menurutku membentuk jadi kebanyakan di Indonesia
memiliki stigma kok cowok skincarean. Iya. Karena terlalu banyak melihat nanti dipandang orangnya seperti apa. Nah, kenapa Dokter Billy secara nggak langsung kita bisa melihat Dokter Billy ini sangat terawat, ya kan? Mulai head to toe lah terawatnya banget ya. Nah, gimana cara dokter mengubur stigma itu dalam diri dokter? Kalau pertanyaannya gimana cara menguburnya, ya tentunya satu, tunjukin aja hasilnya. Kamu tinggal tunjukin hasilnya aja, dan dengan adanya laki-laki di DNA, nggak cuma saya sebenarnya Mbak ya, dan kita bisa menunjukkan bahwa stigma itu bisa terpatahkan dengan mudah, bahwa ini loh dokternya aja bisa terawat sebagus itu, begitu loh Mbak Ajeng, sehingga itu bisa dengan mudahnya customer datang gitu, kita bisa lihat bahwa ternyata coba kalau dirawat bagus juga ya, kayak gitu. Jadi di luar sana banyak sekali mitos-mitos, apalagi tentang skincare cowok ya, itu banyak sekali, sehingga salah satu gerakan kita dengan adanya dokter cowok itu juga bisa mematahkan mitos-mitos tadi Mbak Ajeng. Yes, betul, karena apapun itu mulai dari diri sendiri dulu ya, baru kita harus buktiin. Cara kita mematahkan stigma seseorang, apalagi stigma kok cowok skincarean ya, kita harus buktiin dulu dari dalam diri sendiri, yang penting mau atau enggak. Padahal as simple as basic skincare, sebenarnya itu udah dibahas di podcast sebelumnya Dok, sama Dokter Ayu. Sebenarnya kita kalau misalnya mau, itu basic skincare tuh as simple as kita yang penting cleansing deh, double cleansing, terus pakai moisturizer, pakai sunscreen. Ada nggak sih perbedaan dari basic skincare cewek atau perempuan dengan basic skincare di laki-laki kalau misalnya pengen skincarean? Oke. Sebenarnya ada suatu mitos ya, bahwa cowok itu cuma perlunya basic aja gitu ya. Itu sebenarnya dibilang mitos juga enggak, dibilang fakta juga enggak. Jadi tergantung sebenarnya. Basic itu kan sebenarnya satu, protecting dengan kamu pakai sunscreen gitu ya. Yang kedua cleansing dulu, kamu membersihkan, baru kemudian kamu moisturizing dengan moisturizer. Sebenarnya basic itu as simple as that, hanya 3 step saja. Cuman ada cumannya nih, kalau kemudian basic itu dikaitkan dengan bahwa ya kalau cowok perlunya cuman basic, tunggu dulu, karena memang tergantung case by case Mbak Ajeng. Memang rata-rata perlunya basic ya kalau nggak punya masalah, tapi kan misalnya jerawatnya grade berat nih, apa memandang bahwa kalau cuman perempuan toh enggak kan gitu, atau bukan flek, betul. Bahkan flek itu juga bisa dialami oleh laki-laki juga gitu loh, sehingga ini argumen tadi itu bisa saya bilang bahwa setengahnya mitos, setengahnya fakta. Gitu, karena menyesuaikan dengan si case by case itu ya. Ya, karena penyakit tidak memandang gender juga ya. Ya, benar. Jadi betul. Cuman kenapa kemudian hadir basic tadi kan? Ya karena sorry to say ya, bahwa laki-laki itu kan kebanyakan males ya. Males ribet, males ruwet, jadi ya tiga itu aja kadang nanti nggak dilaksanakan gitu ya, apalagi kalau suruh kayak Korean skincare 17 step itu, aduh kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak kayak gitu. Betul. Kayak Jungkook, kayak muka kayak gitu ya Allah, rajin kayaknya Dok ya. Iya betul. Kalau kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan skincare, berarti sebenarnya sama aja pada dasarnya ketika kita mengalami suatu penyakit kulit, misal berjerawat, itu penyakit berarti kan ya Dok? Jerawat, terus timbul flek, berarti untuk mengatasinya ya sebenarnya similar aja 11-12 sama ketika wanita mengatasi hal tersebut ya. Ya, setuju. Jadi kembali lagi bahwa memang teman-teman di luar sana kan kadang ada suatu label bahwa skincare itu ya for men gitu ya. Yes. Cuman ini yang perlu ditegesin adalah kalau meskipun misal nih label dari produknya itu for men seperti itu ya, tapi jerawatmu satu muka gitu atau fleknya satu muka, sampai kiamat nggak bisa selesai. Jadi teman-teman, meskipun misalkan nih brandnya itu bilang bahwa for men, tapi dilihat dulu konteksnya.
Kalau kamu sudah berkelana misalkan jerawat satu muka, kamu udah pakai produk Formen yang labelnya Formen tadi misalkan ya, diformulasikan khusus untuk laki-laki, udah pakai itu sampai beli beberapa paket tapi tidak ada perubahan, maka itu perlu adanya kamu datang ke profesional nih. Kamu datang ke klinik, kamu diperiksa, kamu dikasih suatu skincare yang memang, mohon maaf, agak kompleks. Jadi agak ribet, nggak bisa basic lagi Mbak. Sudah nggak bisa, katakanlah nggak bisa sunscreen, facial wash sama moisturizer tok, atau itu aja itu nggak bisa gitu loh. Jadi ada banyak step yang perlu kamu lakukan, bahkan mungkin perlu suatu medical treatment untuk mencapai kesembuhan tadi gitu Mbak Ajeng. Sehingga memang label Formen itu tidak berlaku secara general ya, tapi kita lihat case by case, kasusnya seperti apa, apakah itu bagaimana, berat atau tidak. Kalau berat nggak bisa, kamu datang nih, kamu harus ke profesional. Tapi kalau misalkan itu kemudian ringan-ringan itu cuma kusam gitu aja, it's okay gitu Mbak Ajeng kira-kira. Oke, berarti sama mungkin analoginya bisa kita analogikan kalau misalnya sakit demam, tapi kan demamnya ini ada yang lainnya nggak penyakitnya? Ada pusingnya nggak? Ada pileknya nggak? Gitu ya dok ya? Semakin banyak penyakit berarti semakin banyak juga obat untuk mengatasi sampai sembuh gitu ya? Kurang lebih. Ya, menarik nih ternyata. Jadi cowok pun memang wajib sebenarnya untuk merawat. Ya, karena kulit yang sekarang kita punya itu belum tahu itu tuh sehat nggak sih? Gitu ya dok ya? Betul. Ya. Karena kalau misalnya dilihat dari lingkungan aku sendiri yang sering aku lihat ya, muka cowok itu ya kalau misalnya kalau kusem oke lah ya, karena mungkin kebanyakan mereka di lapangan dan atau mager deh double cleansing gitu. Tapi ada yang kayak misalnya sampai bopeng, terus jerawatan, bener-bener nggak keurus. Itu kan jadi kayak ganteng-ganteng tapi kok sayang ya mukanya seperti itu, jadi kayak nggak menarik. Jadi udah hal yang kayak misal orang tampan itu cewek pasti ngelihatnya ini sehat nggak sih kulitnya. Karena secara nggak langsung kalau misalnya kulit sehat ya, ini kalau aku menurut lingkungan sekitar aku ya, dan di TikTok sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita bisa ngeliat seseorang itu ngeliat dari kulitnya, karena itu align sama pola hidup. Setuju nggak sih dok kalau misalnya statement tersebut? Itu amat sangat setuju. Jadi tadi ada yang menarik dari argumennya Mbak Ajeng ya, bahwa dan uniknya kalau cowok itu Mbak Ajeng ya, itu dari saya pengamatan beberapa tahun untuk jadi dokter estetik ya, itu khususnya cowok itu kalau nggak berat banget nggak akan diperiksain, nggak akan diperiksain. Harus benturin dulu nih. Tapi kan jangan sampai ya dok ya. Betul. Jadi bener-bener yang berat banget baru ke klinik, kemudian baru kita udah ketemu dalam kondisi itu sudah yang kayak terminal state. Jadi bopengnya udah banyak, kemudian jerawatnya sudah banyak. Ya kayak betul. Pasien IGD ya. Pasien IGD jadi bener-bener udah geleng-geleng kepala nih, dan apalagi mintanya cepat hilang cowoknya. Mintanya cepat. Begitu dikasih itu regimen skincare yang dalam tanda kutip mungkin ada obatnya gitu ya, dia tuh minta mungkin ada yang terlalu bersemangat banget sampai bahkan ke malam 2 minggu habis, tapi ada juga yang 6 bulan itu sunscreen baru habis. Nah itu bapak pakai apa enggak kan kayak gitu ya. Jadi terminal stage-nya seperti itu. Dan betul kata Mbak Ajeng bahwasanya secara tidak langsung teman-teman, orang itu akan melihat bagaimana lifestyle-mu, bagaimana pola hidupmu itu dari kulitmu itu tadi gitu loh. Nah dan bahkan kadang teman-teman kita tuh akan amazing dengan kita, kamu pakai apa kok bagus banget kan gitu ya, kamu pakai apa kan gitu. Bahkan apalagi yang lama nggak ketemu kita ya, itu begitu ketemu langsung kamu bagus banget pakai skincare apa Billy kayak gitu. Biasanya kayak gitu lah. Itu relate sama apa yang sekarang kayak misal karena kemarin tuh sempat viral lagi, Nia Ramadhani tuh bilang nggak usah pakai pakaian semahal apapun, tapi yang penting yang paling dirawat adalah kulit. Dan jadi kayak dari leher ke atas itu yang paling penting.
Karena secara nggak langsung kalau misalnya aku lihat ya teman-teman aku yang cowok itu udah mutlak kalau misalnya dia yang menarik, menurut aku ya, ini menurut aku ya beda lagi. Menarik menurut aku, dia tuh emang yang sehat, terus dia terawat, dan dia memang lifestyle-nya memang wow. Olahraga pasti seminggu sekali tuh minimal, dan olahraganya tuh bukan yang kaleng-kaleng. Kan sekarang lagi ada top tier olahraga apa ya, masih FOMO olahraga kan, tapi itu tuh bukan jadi suatu FOMO, tapi jadi lifestyle mereka sendiri gitu. Dan itu orang yang memang cowok menurut aku menarik, itu yang memang lifestyle-nya, lo olahraga apa sih? Oh, dia nge-gym. Nyampe kalori makan pun enggak, gue nggak makan gorengan. Wow, kok dia lebih se-aware itu daripada aku gitu. Ternyata memang apa ya, sulit juga ya ketika kita tidak memupuknya dari sekarang. Nah, gimana sih cara dokter yang tadi kayak misal ada pasien datang terus itu anggaplah pasien IGD dengan mukanya bopeng, bopeng atau berjerawat atau yang memang sudah agak parah. Itu dokter biasanya merekomendasikan untuk apa? Oke. Kalau case khusus itu kan case khusus ya, bahwa teman-teman tolong diingat ya bahwa tidak semua case bisa selesai dengan produk yang dijual bebas atau istilahnya itu over the counter produk ya. Itu tidak semuanya bisa selesai. Apalagi suatu case-case yang grade-nya itu berat-berat. Nggak usah buang-buang uang, nggak usah buang-buang waktu, datang ke profesional. Kita akan bicara planningnya bagaimana, karena pasti planningnya bukan planning biasa, tidak pakai produk biasa, begitu Mbak Ajeng. Yang kedua, kamu nggak bisa minta cepet sayang. Jadi kamu nggak akan bisa minta cepet karena itu takes time, perlu waktu. Apalagi tadi Mbak Ajeng notice bahwa misalkan case-nya itu ada bopengnya. Bopeng itu justru terbalik. Jadi kamu tidak akan selesai dengan produk, tapi kamu justru selesainya adalah dengan suatu tindakan. Tetapi kamu tetap butuh produk tadi untuk kemudian menjaga nih. Kamu belajar dari pengalaman. Oke, saya tidak pernah nih merawat kulit saya, kemudian akhirnya saya menjadi bopeng, sehingga kamu harus mempelajari itu dan memperbaiki diri. Kedepannya kamu juga sudah bisa untuk mau merawat diri tadi gitu loh, dengan minimal basic, minimal ya, saya bilang minimal. Kembali lagi ke case by case itu tadi. Yang ketiga, kembali lagi selain skincare gitu ya Mbak, dan case-case khusus tadi, yang paling berperan penting adalah bagaimana kamu mindset itu tadi ya. Bagaimana mindsetnya tadi Mbak Ajeng matur bahwa pola lifestyle-nya itu bagaimana, kemudian konsisten dan komitmen dia untuk memakai produk itu seperti apa gitu ya, yang itu juga mau tidak kalah pentingnya Mbak Ajeng. Karena kenapa? Ketika sudah ini dari apa yang saya pelajari di ruang praktek ya. Jadi ketika kemudian saya bertemu dengan case-case khusus ini, dan saya sudah menjelaskan sebenarnya bahwa Mas, ini nanti nggak akan cepet nih ngobati kamu, dan selalu akan ada kambuhan di sepanjang dinamika kita pengobatan nih, katakanlah 1 tahun gitu ya, kamu mungkin akan kambuh jerawatnya 1-2 kali dalam 1 tahun, which is itu normal kan begitu. Tapi tidak banyak orang memahami itu, dan itu laki-laki juga begitu Mbak. Sama aja berarti ya? Sama aja, nggak cuman laki-laki, karena perempuan pun juga ada yang seperti itu kan. Jadi kadang kita udah se-effort itu, kita kenal baik nih, aku misalkan Mbak Ajeng pasien udah kenal baik lama begitu ya, udah pengobatan segala, ada upaya, udah ada perbaikan nih. Cuman karena dia nggak konsisten, tidak komitmen, tidak sabar dengan prosesnya tadi, hilang nih tahu-tahu. Kembali 3 bulan kemudian hancur lagi nih, satu muka jerawatan lagi, dan itu bikin sedih ke akunya juga iya gitu ya, ada marahnya juga iya kan gitu, karena kita kan udah bersama nih berbulan-bulan, ada banyak perbaikan gitu kan, tapi kemudian kamu ghosting, istilahnya ghosting ya, ghosting hilang itu dengan lifestyle itu begitu tadi, kamu tiba-tiba datang lagi ke ruang praktek, kemudian dengan kondisi kayak mulai lagi dari nol tuh kayak wow, capek banget gitu ya, mulai dari nol. Okay. Ya, setuju sih, karena tidak ada yang instan ya. Tidak ada yang instan. Nah, biasanya apa sih Dok, treatment apa yang
kan biasanya gatal tuh ya kalau misalnya ada jerawat, biasanya bopeng itu terjadi, nggak tahu ya, ini bener nggak ya, bener atau salah ya dok? Bopeng itu terjadi setauku itu karena jerawat itu dipencet terus jadi bopeng. Kan kalau laki-laki gatal ya, aduh ya udahlah pencet aja. Itu bener nggak sih kalau bopeng itu terjadinya karena hal tersebut? Iya, jadi benar. Itulah mengapa tadi ada dasar juga, terima kasih Mbak Ajeng ya, bahwasannya bopeng itu tadi bisa muncul salah satunya karena ada intervensi. Jadi intervensi maksudnya berupa apa? Intervensi berupa apa, dokter? Intervensi berupa satu, terlalu banyak dipencet-pencet. Kenapa dok? Tapi kan di klinik kecantikan juga dipencet-pencet, dokter Billy. Oh mohon maaf, pencet-pencetnya yang di klinik itu barangnya disterilkan dulu. Mbaknya cuci tangan pakai 6 langkah dulu. Habis itu ada masih rentetan yang lain. Habis itu kamu dikasih antiseptik dan lain sebagainya, sehingga kita bisa berani jamin bahwasannya itu prosesnya itu sesuai dengan keilmuan. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa mencet di sekedar mencet, oh beda sayang, beda konteks. Itu kadang kamu udah mbok pencet habis itu mbok kukur-kukur gitu ya, dikukur apa digaruk ya? Digaruk. Habis itu dikeluarin isinya gitu kan, bahwa ya itu tadi intervensi itu tadi akan membuat jerawatnya kemudian menjadi komplikasi yang paling menakutkan, yaitu bopeng. Itu salah satunya. Belum salah yang lainnya. Salah yang lain yang kedua adalah genetik. Tidak bisa dipungkiri, genetik itu memegang peran yang sangat penting. Sangat mempengaruhi. Makanya kenapa ya si A jerawatan hebat tapi tidak ada satupun yang jadi bopeng. Ya. Tapi aku jerawatan satu aja jadi bopeng, itu kenapa? Karena itu tidak genetik. Tapi kan kalau genetik kita nggak bisa milih bapak ibu ya. Jadi sudah kocokan nasib. Jadi kalau genetik ini tadi ya sudah terima nasib. Berarti betul, kamu harus fokus sama hal yang kamu bisa kendaliin gitu Mbak Ajeng. Kalau genetik ya sudah. Kalaupun nanti kamu sudah bisa mengelola yang lain tapi ternyata kemudian tetap jadi bopeng, masih ada cara yang lain. Dan ini ada satu ilmu yang mungkin saya bisa bagikan begini Mbak Ajeng. Bahwa teman-teman kalau misalkan terjadi bopeng tapi dasarnya masih merah, bukan satu tone dengan kulit aslinya, itu kesempatan untuk bisa kembali itu bisa sampai nyaris 100%. Tapi kalau bopengnya atau cacar, biasanya bopeng dari cacar kan ada ya. Oh ini saya kena cacar sudah dari TK, dokter Billy, saya pengen menghilangkan itu. Jawabannya kalau menghilangkan nggak bisa ya teman-teman. Tapi kalau ngembaliin nggak bisa Mbak. Kalau ngembaliin masih bisa, berapa persennya kembali bisa. Tapi kalau teman-teman minta benar-benar hilang, nggak bisa. Itu kamu TK sekarang usiamu 30, katakanlah TK kamu usia berapa, telat banget. Makanya buat teman-teman yang kalau sudah ada bopengnya tapi dasarnya masih merah merekah, itu segera di-treat, segera kita berikan suatu medical treatment. Jalannya banyak banget, tapi saya paham juga secara epidemiologi atau data Mbak Ajeng bahwasannya jerawat ini kan memang paling banyak di usia-usia produktif ya, di mana hormonnya itu tinggi-tingginya ya. Dan ini kan usia-usia yang kita belum pegang uang sendiri. Iya nggak sih? Dan ketika itu jadi bopeng, maka salah satu hambatan kami sebagai dokternya Mbak, ini pengalaman saya ya, di klinik kecantikan itu adalah biaya. Sehingga apalagi kemarin itu ada anak SMA kelas 2 bahwa itu bopeng satu muka gitu ya. Itu awalnya jerawat berat, terus kita kasih bopeng, dia bopeng satu muka, itu kita treat kayak, dek jerawat itu udah selesai sayang, ini mau apa lagi yang mau kamu treat dengan itu bopengnya gitu kan. Ya kita jujur nih, begini caranya, bukan dari produk tapi dengan suatu medical treatment misalkan ya, biayanya segitu, gimana? Ya dia jujur bahwa salah satu tantangannya adalah finansial tadi. Ya karena masih bebannya ikut orang tua ya dok ya. Betul. Dan yang selanjutnya adalah inflamasi. Inflamasi itu gimana terpilih? Jadi kalau kalian punya punya jerawat, merah, besar dan dalam banget, jangan dipelihara. Jadi jangan cuek, nanti paling sekitar seminggu lagi akan hilang kan gitu ya. Nggak bisa, segera langsung di-treat ya. Jadi segera langsung dieksekusi gimana caranya jerawat itu bisa benar-benar menghilang. Gitu tadi Mbak Ajeng.
Berarti daripada ujungnya kita tahu bahwa cost atau biayanya besar, lebih baik kita rawat dari sekarang ya dok ya. Jadi memang untuk perempuan dan laki-laki itu kenapa skincare itu penting ya dok ya. Itu jadi suatu alasan mendasar kenapa kita harus merawat dari sekarang. Biar nanti kalau misalnya ada suatu hal yang memang itu kalau misalnya kita bisa dianalogikan itu penyakit IGD, itu tidak terlalu high cost karena kita sudah merawatnya sejak dini. Begitu ya dok ya? Nah jadi kalau misalnya menurut dokter nih, kenapa sih kesimpulan dari semua ini kenapa cowok itu perlu skincare? Satu yang perlu dipahami, skincare itu genderless. Ini 2025, jadi halo, mohon maaf sekali, laki-laki itu juga sudah perlu dirawat. Yang kedua, tolong dipahami bahwa tidak semua laki-laki, kayak lagu ini lupa tadi ya apa ya. Tidak semua laki-laki itu memang perlu yang nanti ada backsound-nya. Oh iya, langsung ada backsound, tolong edit ya. Nanti ya. Tidak semua laki-laki itu cukup dengan basic. Ada case-case di mana itu yang cukup kompleks, teman-teman berarti perlu lebih dari basic. Dan harus ditindak dari sekarang. Harus ditindak. Yang nomor 3 yang paling tolong dicamkan adalah bahwasanya dengan kalian merawat diri, laki-laki terutama, dengan kalian merawat diri, kalian bisa mengurangi resiko penyakit di masa depan. Ya. Betul. Dan kalau dipahami jangan resikonya kulit itu jangan cuma dipikirin cuman jerawat, cuman flek, enggak. Kanker kulit ada. Meskipun memang saya secara epidemiologi di orang Asia nggak banyak, memang Mbak Ajeng lebih banyak di orang kulit bule ya, tapi tetap ada kasusnya, itu kanker kulit. Wow, topiknya sangat fresh ya. Sehingga dan fun fact-nya adalah kamu bisa terhindar dari kanker kulit hanya dengan kamu rutin pakai sunscreen. Wow. Dan sunscreen tadi kan bagian dari basic skincare yang protect tadi gitu loh. Betul. Sehingga jangan dipikirnya begitu kata Mbak Aceng bahwa kalian bisa meminimalkan tadi, nggak sampai high cost nih, nggak sampai jadi kanker kulit, karena kalau udah kalian kanker kulit tinggal hitung biayanya berapa, kamu bolak-balik kemoterapi dan lain sebagainya, hancur nih semuanya. Jadi makin high cost sehingga itu yang perlu dipahami secara kesimpulan kita hari ini kali ya, dari semuanya, bahwa salah satunya adalah itu tadi, kalau aku boleh bilang ya Mbak Ajeng, aku sampaikan ke teman-teman semua, terutama dengan lovers. Nah, mendingan dari sekarang daripada terlambat ya dok ya. Wow, ini topiknya sangat fresh banget ya dari yang sebelumnya, karena sangat menarik sampai kita membahas tentang perawatan kulitnya sampai jangan sampai kanker kulit. Karena itu bisa sangat terjadi ketika kita skip basic skincare. Nah ini sangat fresh, ini sangat hot news lah kalau misalnya ibu-ibu ya dok ya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, kenapa cowok itu harus cuek aja. Ya udah, ngapain kita mikirin nyinyiran orang lain ya dok ya. Ini biasanya tuh ibu-ibu nggak mau ketinggalan nih kalau ada hot news kayak gini dok. Ini nggak mau ketinggalan karena sempat viral dok. Sempat ada suatu viral itu ada di TikTok atau video. Iya, aku tahu. Betul, itu yang kayak dia kebakar mukanya. Padahal dia tuh bukan gara-gara sunburn. Bukan. Tapi kenapa gitu dok? Kenapa itu bisa terjadi? Aku tahu yang dimaksud sama Mbak Aceng ya, yang waktu itu viral ya. Kan? Bahkan waktu itu aku sama dokter Billy tuh sempat ngomongin ini tuh kenapa? Ini bakal jadi topik yang sangat seru ya. Dan itu kayaknya mungkin ada line sama kanker kulit kan dok? Ada. Oke. Ada, honestly speaking ada. Oke, karena ini terkait durasi dok. Iya, oke. Tapi honest guys, ini terbatas sama durasi. Jadi kita bakal lanjutin di next episode. Kita bakalan bahas tentang hot news itu tadi dok, dan si kanker kulit. Dan itu align sama basic skincare. Jadi nanti kita break dulu, tapi nanti ini kalau misal videonya ada di next episode. Jadi nanti kita akan bahas mulai topik seru di hot news yang tadi, kenapa itu bisa jadi kanker kulit hanya dengan skip basic skincare. Oke, thank you so much Dr. Billy. Kita izin mau minum dulu ya karena durasinya sudah terbatas nih. Timnya udah kayak gini-gini dari tadi. Oke, nanti see you on the next episode. Dan semuanya pasti bisa cantik. See you, bye-bye.